Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, yang dengan itu semua alhamdulillah kita hingga detik ini masih dapat melanjutkan proses belajar dan mengajar, khususnya di SDIT Arafah. Dan alhamdulillah di minggu-minggu ini teman-teman kita dari siswa-siswi SDIT Arafah sedang menjalankan ujian akhir semester untuk kenaikan kelas. Karenanya bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ujian kali ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan juga diberikan hasil yang memuaskan, yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga salawat juga tercurahkan kepada keluarga dan sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Sahabat-sahabat, teman-teman siswa-siswi SDIT Arafah yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menghabarkan bahwa di dalam perilaku Nabi, di dalam diri Nabi itu ada uswah hasanah, ada contoh yang baik, ada keteladanan yang mulia. Maka dari itu tak henti-hentinya, tak boleh kita bosan untuk selalu mengambil, mempelajari, memetik pelajaran-pelajaran, contoh-contoh, keteladanan-keteladanan yang telah diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Dalam hal ini kita akan melihat kembali satu kisah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan oleh Habib Ali Al-Jufri dalam salah satu makalahnya. Satu ketika Nabi Muhammad bersama para sahabatnya yang jagoan-jagoan sedang berjalan-jalan di kota Madinah. Kemudian beliau berpapasan dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh para sahabat, tapi Rasulullah tahu orang ini. Siapa orang ini Rasulullah tahu. Kemudian orang ini, si pria ini tadi tiba-tiba mendatangi Nabi dan menarik kerah Nabi dengan sangat kasar, kemudian membentaknya di hadapan para sahabat itu. Apa yang dikatakan sama si pria ini? "Hai Muhammad," kata si pria ini, "apakah kamu tak ingin memberikan apa yang merupakan hakku?" Katanya si pria ini. Ternyata memang benar ya, kalau keturunannya Abdul Muthalib ini nggak bisa dipercaya ternyata. Memang mereka ini terkenal suka menunda-nunda bayar utang. Nah sekarang aku semakin yakin setelah aku berjumpa langsung dengan engkau ini. Katanya orang asing ini. Ini orang sebenarnya kurang ajar banget memang. Bisa-bisanya ngomong gitu di depan Nabi. Menghardik, bentak-bentak, nggak sopan lagi. Memang benar Nabi
punya utang sama orang ini, betul. Tetapi seharusnya utang tersebut belum waktunya dibayar sekarang, belum jatuh tempo. Dan utang itu juga bukan untuk kepribadiannya Nabi sendiri, bukan. Itu utang untuk kepentingan umat, gitu. Dan kebetulan orang Yahudi ini kaya, dan si pria ini kaya dia, dan si pria ini menawarkan untuk meminjamkan hutang kepada Nabi. Mendengar seperti itu, salah satu sahabat yang terkenal jagoan, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian langsung emosi. "Hei kamu musuh Allah," katanya begitu. "Kok bisa-bisanya, kok berani-beraninya kamu ngomong kayak gitu depannya Nabi? Sini kamu, saya penggal kepalamu. Saya nggak takut kalau harus membatalkan perjanjian ini. Makanya kalau saya nggak mau bayar, kamu mau apa?" Kira-kira gitulah bahasanya. Improvnya kira-kira kayak gitu. Karena saking Sayyidina Umar ini emosi melihat kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, diperlakukan seperti itu. Tapi kemudian Nabi justru memberikan respon yang mengejutkan, karena Nabi tenang aja. Bahkan Nabi tersenyum santai. Inilah sesuatu yang luar biasa dari Nabi. Nabi dengan santai menasihati Sayyidina Umar justru. Bukan si orang asing yang tadi kasar itu. Justru Sayyidina Umar yang dinasihati sama Nabi. Apa katanya Nabi? "Wahai Umar, sungguh aku dan orang ini perlu perlakuan yang berbeda darimu." Apa itu perlakuan yang berbeda? Coba ajarkan kepada saya untuk memberikan haknya orang ini dengan baik. Dan ajarkan kepada orang itu untuk meminta haknya dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, nah kalau sudah kamu lakukan itu, maka kamu ambil haknya dia, berikan kepada dia haknya, bukan cuma haknya yang diberikan, lebihkan juga dari apa yang menjadi haknya. Kenapa kok dilebihkan? Karena tadi kamu sudah mengancam orang ini, dan orang ini takut. Padahal sebenarnya orang ini kurang ajar sama Nabi. Tapi sama Nabi justru disuruh ngasih lebih. Ibaratnya dia ngasih utang cuman 10.000, sama Nabi usul bayar 100.000. Padahal kalau nggak sopan harusnya ya dikurangin gitu, ribut harusnya. Tapi sama Nabi nggak, disuruh ngasih lebih, udah kasih lebih. Setelah itu diambilkanlah sama Sayyidina Umar dan dikasihkan ke orang asing tadi itu. Sampainya di sana, kenalan Sayyidina Umar sama orang ini. Diserahkan dulu sama dia, kamu orang nggak sopan, ini titipan dari Nabi nih, bahkan ada lebihannya, katanya gitu. Terkejutlah orang Yahudi ini, kok disuruh ngasih lebih sama Nabi, kenapa? Katanya. Sama Muhammad dia kok suruh ngasih lebih, kenapa? Diterangkan sama Sayyidina Umar, iya, soalnya tadi aku sudah bikin kamu takut, jadi disuruh ngasih lebih sama Nabi. Begitu. Barulah kemudian orang ini ngaku membuka identitasnya sama Sayyidina Umar. "Hei Umar, apakah kau tahu aku ini siapa?" Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Ya nggak tahu. Emang kamu siapa?" Kemudian si orang ini ngaku, "Saya bernama Zaid bin So'nah." Sayyidina Umar terkejut karena pernah dengar nama itu. Ini kamu orang Yahudi yang istilahnya ustadznya orang Yahudi lah gitu. Kamu ini tokoh agamanya orang Yahudi. Katanya si Zaid, "Ya, saya itu." Kata Sayyidina Umar, "Kok kamu berani melakukan itu kepada Nabi?" Kemudian Zaid mengatakan, "Wahai Umar, sungguh saat saya melihat Muhammad, saya melihat seluruh tanda-tanda kenabian yang pernah saya baca dalam Taurat ada dalam diri Nabi. Kecuali dua hal yang belum saya lihat. Yang pertama adalah Nabi selalu memperlakukan orang lain dengan kesabaran. Yang kedua, jika beliau diperlakukan dengan kasar, justru beliau akan semakin bertambah sabar. Dan hari ini saya telah buktikan bahwa beliau benar-benar Nabi." Maka dengan itu
saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan akhlak yang sangat mulia dari Nabi, maka masuk Islamlah si Ustadz Yahudi ini tadi. Bahkan dia mendermakan harta-hartanya untuk kepentingan Islam. Masya Allah, Allahu Akbar. Dari kisah ini kita dapat mengambil begitu banyak pelajaran, terutama tentang kemuliaan akhlaknya Nabi. Dalam konteks ini, dalam situasi ini, satu yang ingin saya garis bawahi adalah tentang kesabaran. Ya, berbicara tentang sabar itu memang sesuatu yang sangat besar. Ya, sabar adalah sesuatu yang sangat besar. Kalau nggak besar, Nabi nggak akan mengatakan bahwa ini adalah sifat yang sangat menakjubkan, kan begitu katanya Nabi dalam salah satu hadisnya. Tetapi perlu diakui juga sabar itu sulit, ringan diucapkan, berat dilakukan, begitu. Ya, karena memang ini satu satu perbuatan yang jika bisa dilakukan maka akan memberikan dampak yang sangat besar. Bahkan Allah berjanji akan membersamai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, dalam konteks pendidikan, ya, dalam proses kita belajar mengajar, sabar ini merupakan salah satu kunci daripada kesuksesan pendidikan. Dan kesabaran itu harus dimiliki oleh seluruhnya. Nggak cuman murid yang sabar, nggak cuman guru yang sabar, tapi dua-duanya harus punya sifat sabar. Apalagi hari ini kita menghadapi situasi pandemi, ya, yang masih belum juga kita tahu kapan akan berakhir. Tetapi alhamdulillah berkat kesabaran yang kita tumbuhkan di dalam hati kita, insya Allah sekalipun Allah memberikan ujian, sekalipun Allah memberikan kesulitan, ya, ada sedikit kerikil dalam perjalanan kita dalam menuntut ilmu dan dalam mentransfer ilmu, insya Allah dengan kesabaran semua akan bisa terlewati. Dan segala yang kita lakukan insya Allah akan bernilai ibadah yang akan memberikan manfaat kepada kita untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, baik itu dari pengajarnya ataupun dari pelajarnya, semuanya bisa berlandaskan kesabaran dan bisa menjadi satu amalan yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu yaffiquna ila ma huwa fihi khairul Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.